Baik, puji Tuhan. Saudara siap diberkati dengan firman Allah. Saya mengucapkan selamat pagi, shalom buat semua jemaat Tuhan, saudara seiman yang ada dalam doa pagi saat ini. Juga selamat pagi, shalom, sukacita juga buat hamba-hamba Tuhan, teman-teman pendeta yang juga ada dalam channel ini untuk kita sama-sama merenungkan firman. Untuk kita berdiam diri sebelum kita beraktivitas. Sangat indah ketika kita menyembah dalam hadirat Tuhan, meskipun online, saya percaya kalau kita nikmati kehadiran Tuhan, ya setiap kita pasti ngalami lawatan gitu ya. Bersuka cita bisa ada dalam hadirat Tuhan bersama dengan saudara pagi ini. Ketika saya mempersiapkan firman Tuhan yang akan saya bagikan, saya sharingkan sama saudara pada pagi ini, Tuhan ingatkan saya satu tempat, satu daerah yang dituliskan dalam Alkitab, di mana bangsa Israel pernah tinggal di daerah ini ketika mereka tinggal di tanah Mesir. Nama daerah itu, nama tempat itu adalah Goshen. Ini yang kita mau belajar dan saya berdoa biarlah tempat yang namanya Goshen ini, firman yang kita dengar, kita renungkan, ini jadi rema buat kita. Jadi satu pewahyuan yang hidup buat kehidupan kita hari ini. Saya berdoa pagi ini lewat firman Allah, ya kita mendapatkan Goshen kita. Kita menemukan Goshen kita dalam hidup kita seperti Israel. Disitulah Israel umatnya dan setiap kita dalam nama Yesus di Goshen. Di mana kita tinggal secara rohani. Kita diprotek oleh Tuhan. Di Goshen inilah kita dipelihara oleh Tuhan. Dari masa sukar, dari masa sulit. Tuhan proteksi kita dipelihara di Goshen kita. Sebab itu kita pagi ini saya berharap bukan sekedar mendengar firman. Anda dan saya bukan sekedar kita sharing dan belajar firman. Tapi saya rindu, saya berdoa ketika firman ini dilepaskan. Ini firman jadi rema, jadi pewahyuan yang hidup gitu ya. Kita betul-betul akhirnya tinggal di Goshen kita. Kita dapatkan Goshen kita. Dan dalam nama Yesus disitulah ada dan saya dipelihara dengan ajaib. Ya, diprotek betul sama Tuhan. Nah, mari kita sama-sama baca dalam Kejadian 45. Ini kata Goshen pertama muncul, saudara ya. Saya ambil dari sini dulu ya. Dalam Kejadian 45 ayat 10 sampai 11. Saya baca ayat 10 saudara ya. Nanti 11-nya sama-sama. Begini kata firman ayat 10. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Sama-sama 2, 3. Di sanalah aku memelihara engkau. Sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi. Supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Saudara, ketika bangsa Israel, saya mulai dari sini ya, ketika bangsa Israel tinggal di tanah Mesir, ya, Raja Fir'aun itu memberikan satu tempat tersendiri, ya, tempat yang disendirikan, semacam tempat yang terisolasi tapi subur. Saya pastikan tempat ini padang rumput karena Israel, Yusuf dan keluarganya itu pekerjaannya adalah gembala kambing domba. Makanya sama Fir'aun dikasih tempat yang namanya Goshen. Namanya Goshen tempat itu. Jadi Israel itu tinggal di tanah Goshen, beranak cucu di situ. Itu mulainya dari Yusuf, saudara Anda tahu cerita itu ya. Jadi ketika Yusuf jadi raja muda, jadi perdana menteri di tanah Mesir, menjadi wakilnya Fir'aun semacam itu. Kan hikmat Yusuf yang memimpin Mesir. Hikmat Yusuf di masa itu yang membuat negara Mesir, bangsa Mesir sangat jaya. Menjadi negara superpower, menjadi negara adidaya, menjadi negara sumbernya ekonomi yang dicari bangsa-bangsa lain. Sebab bangsa-bangsa lain cari ekonomi, sumber ekonomi datangnya ke Mesir. Cari makan bangsa-bangsa datang ke Mesir. Karena tertolong oleh hikmatnya Yusuf. Masa kelaparan terjadi. Lalu kemudian cerita Alkitab mengatakan, saya cerita gak usah dibaca Alkitab terlalu panjang begitu. Yusuf panggil papanya Yakub. Yusuf panggil kakak-kakaknya, kokonya semua datang, ya sepupunya mungkin datang, keponakan datang, kumpul tumplek-blek di tanah Mesir. Alkitab katakan dihitung jumlahnya 70 orang. Dari 70 orang ditaruh di Goshen,
lalu beranak cucu di sana. Mungkin Anda bertanya, kenapa kok ditaruh di tempat yang paling subur di Goshen? Karena sekali lagi Yusuf dan keluarganya, profesi mereka pekerjaannya gembala kambing domba. Bukan cuma itu, mereka punya kegiatan ibadah rutinitas dalam ibadah melayani Tuhan. Israel punya kebiasaan dari mulai Yakub dan Yusuf, setiap datang beribadah selalu orang Israel itu mempersembahkan korban binatang, mempersembahkan domba atau lembu dipersembahkan. Ternyata itu bagi kepercayaan orang Mesir, bagi penyembahan orang Mesir itu kenajisan, itu kejijikan. Makanya karena kepercayaan kepada agama dewa-dewa mereka, akhirnya Fir'aun putuskan, sudah kamu gak bisa tinggal di daerah kami. Masih wilayah Mesir, kami punya daerah sebelah sana tersendiri, terkarantina, disendirikan, namanya Goshen. Sudah Yusuf, lu sama keluargamu semua 70 orang, tinggallah di Goshen. Sampai beranak cucu, sampai hampir sama banyak dengan orang Mesir. Singkat kata, nanti Yusuf mati, saudara ya, Fir'aun zaman Yusuf mati, ganti Fir'aun yang baru gak kenal Yusuf. Fir'aun yang baru gak kenal jejak rekodnya Yusuf dengan hikmatnya. Pernah nolongin bangsa Mesir, Yusuf pernah membesarkan bangsa Mesir menjadi negara yang sangat besar dan super power. Fir'aun yang baru gak kenal cerita itu. Entah bagaimana ceritanya, lain waktu kita selidiki itu saudara ya. Tetapi menarik, ketika beranak cucu di sana, Fir'aun yang baru menindaslah bangsa Mesir. Singkat kata, Israel jadi budak rodi di tanah Mesir. Tetapi yang kita mau bicara adalah Goshen. Ketika mereka tinggal di tanah Mesir, mari kita lihat ayat ini. Saya mau kaitkan Kejadian 45 ayat 10 dan 11. Saya mau kaitkan dengan kitab Keluaran. Ketika Israel jadi budak di tanah Mesir. Saya baca ayat 22 supaya Anda tidak bengong gitu ya. Kita sama-sama baca 23-nya ya. Keluaran pasal 8 ayat 22 saya baca saudara. Ini dikatakan begini. Tetapi pada hari itu aku, perhatikan kalimat ini, akan mengecualikan tanah Goshen. Tanah Goshen dikecualikan, diistimewakan. Jelas dari ayat ini kita ketemu bahwa tanah Goshen di mana umat Israel tinggal, tanah ini diperlakukan istimewa sama Tuhan. Aku mengecualikan tanah Goshen. Jelas ya, yang dikecualikan adalah tanah Goshen, daerahnya, areanya, wilayahnya. Nanti saya mau bicara sama saudara, bagi kita sekarang Goshen ini bukan tempat secara fisiknya, tapi tempat secara rohaninya. Kita harus temukan ini dalam kehidupan kita. Nanti kita aplikasikan itu. Ingat, yang dikecualikan, yang dilainkan, bahasa kemarin kita belajar, yang di VVIP-kan sama Tuhan, itu Goshennya, tanah Goshennya. Di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, itulah hukuman Tuhan gak ada, ya, mara bahaya gak ada, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini, di Mesir, di tanah Goshen, ada Tuhan. 23, sama-sama kita baca, 2, 3. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Jelas dari pembacaan 2 ayat ini saja kita sudah bisa ambil kesimpulan bahwa ternyata tanah Goshen itu dikecualikan oleh Tuhan. Tanah Goshen diistimewakan, dibuat perbedaan antara umatku dengan bukan umatku. Saudara mesti percaya ya, di masa-masa sukar, masa susah sekalipun, ingat, pegang ini. Anda umat Allah, saya umat Allah. Kita semua umat Allah. Yang namanya umat Allah itu miliknya Allah. Anda dan saya punya Tuhan. Ada yang punya kehidupan kita, itulah Tuhan. Tuhan pasti bikin perbedaan antara umatnya dengan yang bukan umatnya. Di masa susah sekalipun, percaya, pasti ada perbedaan. Aku ada di negeri ini. Percayakah Anda Tuhan Yesus Allah kita ada di negeri kita Indonesia? Kita yang ada di Indonesia, ingat kita miliknya Tuhan. Tuhan pasti buat perbedaan. Di Goshen, makanya temukan Goshen kita. Nah, saya mau terangkan dulu sama saudara begini. Ketika bicara Goshen, supaya nanti gak ada pertanyaan kepada saya, sengaja saya terangkan ini. Dan ini jadi wawasan buat saudara supaya gak salah-salah gitu ya.
Di Alkitab itu ada dua daerah Goshen. Ada tempat yang namanya Goshen itu dua gitu. Dua Goshen. Goshen yang pertama ya, ini yang pertama bukan kita bicarakan Goshen yang ada di pegunungan Yehuda. Ya, ada di antara tanah Negeb gitu ya. Sampai daerah Arba gitu ya, daerah Horeb begitu kurang lebih dan seterusnya lah. Ya, Hebron maksud saya, antara Negeb sampai Hebron, antara itu. Itu Goshen daerah pegunungan Yehuda. Ya, saya baca ayatnya ya. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu. Ini Yehuda yang di pegunungan Goshen di daerah Yehuda. Pegunungan seluruh tanah Negeb, seluruh tanah Goshen, perhatikan daerah bukit serta Araba Yordan dan pegunungan Israel dengan tanah rendahnya. Jadi Goshen yang pertama yang saya maksudkan adalah Goshen yang ada di pegunungan Yehuda. Antara Negeb sampai Hebron. Bukan ini yang kita bicara, bukan Goshen di pegunungan Yehuda yang sedang kita bahas, ya. Ini Goshen yang lain, saudara ya. Jadi Anda gak usah tanya lagi, kok ada Goshen yang lain? Bukan ini yang kita bicara. Ternyata di Israel ada juga yang namanya Goshen, daerah pegunungan Yehuda. Kita gak bahas ini, saudara ya. Yang kita bahas adalah Goshen yang ada di tanah Mesir. Nah, ketika kita bicara Goshen, seperti saya katakan tadi, yang kita bicarakan bukan tempat secara fisik. Ya, ketika kita bicara Goshen, kita bukan bicara tentang kota, tempat atau negara tertentu. Hari ini firman yang sedang kita renungkan, kita bicara Goshen tentang perkara rohani. Goshen yang bicara perkara-perkara ilahi. Yang artinya gini, saya dorong saudara yang lewat kita renungkan pagi ini, biarlah kita harus temukan Goshen kita. Kita dapatkan Goshen kita sampai kita tinggal dalam area Goshen kita yang Tuhan sediakan buat kita. Karena percayalah secara rohani Goshen itu ada. Masuki Goshenmu, carilah Goshenmu, temukan dan tinggal di Goshenmu itu. Sebab Tuhan berkata, aku akan melakukan yang berbeda. Aku akan mengecualikan tanah Goshen. Goshen secara rohani akan dikecualikan. Ini yang membuat kita miliknya Tuhan. Berbeda dengan orang dunia. Anda mau tidak dibedakan sama Tuhan? Kalau mau diistimewakan, hidupmu dilainkan. Hidupmu di VVIP-kan oleh Tuhan. Caranya begini, saudara mesti masuki Goshenmu. Temukan Goshenmu dan tinggal di dalamnya. Maka saudara akan dipelihara oleh Tuhan, diprotek oleh Tuhan. Dengan cepat, Goshen dalam bahasa Ibrani itu punya dua arti. Kita sama-sama tahu dari ayat tadi. Yang pertama Goshen itu artinya adalah Allah membedakan. Selalu bahasa asli, bahasa Ibrani atau bahasa Yunani itu artinya sebetulnya banyak. Deret-deret itu artinya. Tapi dua arti yang saya mau sodorkan, saya mau angkat sama saudara. Goshen yang pertama artinya adalah Allah membedakan. Saya gak akan bicara banyak tentang Allah membedakan. Karena saya pernah sampaikan tentang Allah membedakan soalnya. Karena di tanah Goshen dari tulah 1 sampai tulah 9 bahkan sampai tulah yang ke-10 itu umat Allah gak ngalami satupun. Ketika Allah bombardir yang namanya Mesir dengan tulah dari mulai air jadi darah, nyamuk, lalat, pikat, ya gelap gulita, apalagi macam-macam tulah. Yang terakhir anak sulung yang mati, semuanya satupun gak ada yang nimpa Israel. Allah bedakan betul, Allah kecualikan miliknya. Kenapa? Mereka tinggal di area Goshen. Dan ada banyak alasan, 1, 2, 3, bla bla segala macam. Karena kenapa mereka tinggal di tanah Goshen? Mereka tinggal di tanah Goshen itu ada banyak alasan. Kalau Anda masih ingat, saya pernah khotbahkan itu. Jadi saya nggak ulang. Ada banyak hal. Alasan yang pertama karena mereka gembala kambing domba. Alasan kedua adalah karena mereka adalah orang Ibrani asli. Yang saya artikan Anda harus mengalami kelahiran baru dalam Kristus. Ya, betul-betul baru seperti Ibrani asli. Saya nggak terangkan itu. Itu membuat kita dibedakan oleh Allah. Nah, yang kedua ini saya mau bawa sama saudara. Goshen yang kedua artinya adalah mendekat kepadaku. Kata mendekat kepadaku coba kita lihat kembali dalam Kejadian 45 tadi ya. 45 ayat 10, 11 saya baca ini. Perhatikan ayat ini. Engkau akan tinggal di tanah Goshen. Ini Yusuf yang ngomong sama semua saudaranya. Termasuk sama papanya Yakub dan kakak-kakaknya. 70 orang dia ngomong. Engkau akan tinggal di tanah Goshen. Ketika mereka nyampe ke Mesir, Yusuf ngomong begitu. Dan akan dekat kepadaku. Ini Goshen artinya akan dekat kepadaku.
ya dekat kepadaku. Engkau serta anak cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Boleh sama-sama kita baca ayat yang ke-11, 2 dan 3. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Saya ulang, Yusuf itu manusia biasa kayak kita. Yusuf ngomong sama saudara-saudaranya ketika di tanah Mesir, engkau akan tinggal di tanah Goshen. Aku akan tempatkan engkau di tanah Goshen. Dia memang manusia. Dia yang berkata pada keluarga Israel semua waktu itu, anak-anaknya Yakub. Tapi saya percaya perkataan Yusuf di masa itu bagi kita sekarang seperti perkataan Tuhan kepada kita. Saya boleh ulang saudara ya. Perkataan firman Allah yang tertulis dalam Kejadian pasal 45 memang betul, saya setuju. Ini dikatakan, diucapkan oleh Yusuf kepada keluarganya orang-orang Israel. Tetapi bagi kita sekarang umat perjanjian baru, ini bagaikan firman Allah berkata kepada kita loh. Ini bagaikan Tuhan sendiri yang ngomong bicara sama kita. Bahwa aku akan tempatkan kamu, aku akan taruh kamu di Goshen. Seperti Yusuf ngomong, akan dekat kamu kepadaku. Ya, engkau serta anak cucumu, semua keluarga umat Allah, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Ini bicara kerjaan, bicara bisnis, bicara dagang profesi mereka. Kambing domba, lembu sapi bicara kerjaan. Di sanalah kata Tuhan, di Goshen itulah aku, bagaikan Tuhan bicara kepada kita lewat firman pagi ini, akan memelihara engkau. Saudara percaya di mana kita tinggal di Indonesia, kalau Anda menemukan Goshen kita, Tuhan taruh kita di Goshen kita. Tuhan katakan apa? Engkau beserta dengan anak cucumu semua, kambing domba lembu sapimu, itulah pekerjaan kita, usaha kita, profesi kita. Di Goshen itulah aku pelihara kamu. Sebab kelaparan ini, kesulitan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama dengan seisi rumahmu. Yang percaya katakan amin. Tuhan sedang bicara dengan firman-Nya kepada kita nih pagi ini. Ini saya sampaikan pesan. Sesungguhnya begini, pesan Goshen ini kuat di hati saya. Ketika saya persiapkan firman yang saya mau bagikan sama saudara, tempat yang namanya Goshen itu kuat loh bicara pada saya. Itu kuat seperti jadi rema buat saya. Persiapan saya kemarin itu kayak Tuhan bicara Goshen, Goshen kepada saya. Tinggallah di Goshen, tinggallah di Goshen. Kunci di situ, tetap tinggal di situ sampai masa sulit ini berlalu, sampai roh maut ini berlalu dan lewat di negeri ini. Seperti kuat ini pesan, ini bicara jadi, ini kata Goshen itu jadi remah loh buat saya. Tinggallah kamu di Goshen, kunci di situ, di dalam situ, tinggal di dalamnya sampai masa pandemi ini berlalu, sampai roh maut ini lewat. Kita masih dalam situasi ini. Tapi Tuhan berkata apa? Tinggal di Goshen sampai urusan pekerjaan, kambing domba lembu sapi, aku pelihara kamu. Supaya kamu jangan sampai jatuh miskin dengan seisi rumahmu. Tahukah Anda dampak pandemi banyak orang jatuh miskin. Banyak orang kehilangan anggota keluarga. Tapi saya rindu lewat pesan firman Allah Goshen. Ujungnya begini, nanti Anda jangan datang kepada Tuhan. Itu seperti orang yang berkeluh kesah. Saya kehilangan kerjaan Tuhan. Meskipun masa sulit. Saya kehilangan anggota keluarga saya, suami, istri. Ada yang berkata kehilangan anak dan seterusnya. Saya berharap ujungnya nanti kita bukan berkeluh kesah, tapi datang dengan bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan taruh saudara di Goshen-Nya yang ajaib itu. Nah, saya mau kaitkan kata Goshen tadi yang arti kedua, ya, dekat kepadaku. Karena ternyata ini kuat pesan Tuhan bahwa Goshen itu artinya dekat kepadaku. Bagaimana caranya Anda dan saya menemukan waktu kita cari Goshen, akhirnya kita ketemu, dapatkan Goshen dan kita berkata, aku mau tinggal dalam Goshen itu. Tahukah Anda bagaimana caranya Anda menemukan Goshen dan tinggal di Goshenmu? Goshen artinya dekat kepadaku. Kita mesti dekat dengan Dia. Saya mau kaitkan ya. Apa sih artinya pendeta dekat dengan Tuhan itu apa? Membangun hubungan dekat dengan Tuhan, membangun intimacy with God,
atau apa namanya relationship persekutuan dengan dia tuh kayak apa? Saya mau coba kaitkan dengan Mazmur 91 itu ayat 1 sampai 16. Tapi nggak usah dibaca semua. Nanti di rumah jadi PR semacam buat saudara baca sampai selesai sampai ayat 16. Mazmur 91. Apa sih yang saya mau sampaikan sama saudara? Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Ada masih ingat tentunya. 2020 awal, ketika awal-awal terjadinya pandemi corona COVID-19 di negeri kita, seluruh dunia lah. Tapi kita ngomong skop lebih kecil negeri kita Indonesia, kota kita masing-masing. Masih ingat tidak? Ketika awal-awal pandemi semua orang takut, mau keluar rumah kita takut. Apalagi ke gereja, takut banget saudara ya. Kerja takut, mesti pakai masker. Karena kita pikir, wih monster mengerikan. Memang mengerikan, itu namanya corona kan. Tapi yang maksudnya gini, ada masih ingat kan? Ketika awal pandemi corona, itu banyak hamba Tuhan, banyak pendeta, banyak gereja. Deklarasi, bacakan, ucapkan, katakan Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Deklarasi, bukan cuma deklarasi. Menengking COVID-19. Ngerti maksud saya saudara ya? Ada tahu lah cerita ini ya. Menengking yang namanya corona pakai ayat ini. Dan ternyata manjur tidak. Bapak ibu saudara, banyak hamba Tuhan gereja menengking pakai ayat ini. Manjur tidak? Kalau saya ngomong tidak manjur. Kenapa nggak manjur? Gagal paham. Gagal mengerti. Mazmur 91. Mazmur ini sebetulnya bicara tentang hubungan kedekatan dengan Tuhan. Jadi begini nanti. Kenapa saya katakan gak manjur? Karena gagal paham. Karena orang pakai ayat ini main klaim. Orang pakai ayat ini main apa ya? Tengking. Tapi gak ngerti arti Mazmur 91. Karena kita jujur saja berkata, meskipun gereja deklarasi hamba Tuhan menengking corona pakai ayat ini Mazmur 91. Ya, panah-panah yang terbang di waktu malam tidak akan kena kepada kami. Apalagi klaimnya, penengkingnya dikatakan penyakit sampar yang merajalela di waktu malam tidak akan kena kepada kami. Bahkan ayat yang ke-6, sekalipun 1000 orang rebah di sebelah kiri, 10.000 orang di sebelah kanan, itu tidak akan menimpa kami. Menengkingnya pakai Mazmur 91 ini. Kita tahulah itu. Di awal pandemi semua gereja pendeta deklarasi tengking corona pakai Mazmur 91. Manjur tidak? Tidak manjur. Kenapa tidak manjur? Gagal paham. Salah paham. Terbukti banyak anak Tuhan, orang Kristen juga. Ya maafkan saya saudara ya. Maafkan ya dipanggil Tuhan juga karena corona. Tidak sedikit banyak juga hamba-hamba Tuhan pendeta bukan menjelekan. Tuhan izinkan ngalami itu dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga. Orang berkata, lo kan sudah deklarasi di gereja. Ya semua seizin Tuhan. Kita tidak boleh menghakimi saudara ya. Tetapi semua deklarasi. Tapi ujungnya orang berkata, oh gak manjur ya. Mana kuasanya ya. Gagal paham loh saudara. Mari kita lihat ayatnya sedikit. Saya bacakan supaya Anda kenal. Supaya tahu maksud saya ini. Dekat dengan Tuhan kayak apa sih gitu. Saya baca ya ayat 1. Ayat 1 saya baca ya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, judulnya keren ya, dalam lindungan Allah, bagus. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Lanjutkan ayat 2 saudara, 2, 3. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ayat 3, sungguh dialah yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung. Ini kan suka pakai deklarasi kan ya. Dan penyakit sampar yang busuk. Ayat 4 teruskan. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ayat 5. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. 6 terus. Terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ya ini juga ayat 6 suka dipakai menengking ya ayat ini. Deklarasi juga ya. Ayat 7 sama-sama kita baca, sangat terkenal ini ayat. 2, 3. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu.
saya bukan berkata nggak percaya dengan firman loh. Saya hamba Tuhan yang sangat percaya dengan janji Tuhan. Karena saya mencintai Tuhan. Tapi yang saya mau katakan pada saudara, saudara jangan gagal paham dengan Mazmur 91. Semua janji-janji Tuhan, semua fasilitas dalam perlindungan Tuhan dari mulai ayat yang kedua sampai ayat 16 itu berisi janji Tuhan semuanya. Dia lindungi kita, dia jaga kita dengan kepak sayapnya. Penyakit sampar yang lalu lalang pada waktu malam gak kena sama kita, dilindungi sama sayapnya. Panah-panah yang terbang gak kena sama kita. Bahkan 1.000 rebah di sebelah kiri, 10.000 rebah di sebelah kanan. Dikatakan itu gak menimpa kita, kita cuma menonton. Oh, saya percaya dengan janji Allah ini. Semua janjinya, fasilitas ayat 2 sampai 16, saya yakin kok saya bisa alami. Saya yakin saudara semua bisa alami. Saya mau tanya, berapa banyak saudara yang punya iman dan percaya engkau bisa mengalami janji Allah di ayat 2 sampai 16? Lambaikan tangan saudara. Katakan amin. Katakan haleluya. Ya, janji ini fasilitasnya berlaku. Tapi tunggu dulu, Anda jangan main tengking. Gereja jangan main deklarasi. Tahu deklarasi? Coba buka di YouTube saudara, ada banyak deklarasi. Ya, deklarasi begini. Ya, Indonesia yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan. Ada deklarasi di gereja begitu. Tempat perlindungan Indonesia dan kubu pertahanan Indonesia, Allahnya Indonesia yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan Indonesia dari jerat penangkap burung dan seterusnya. Itu deklarasi. Anda lihatlah banyak gereja-gereja deklarasi. Tapi saya mau kasih tahu, gereja jangan salah paham. Jangan main deklarasi dong. Jangan main tengking-tengking apa yang sedang terjadi. Karena ayat ini bukan tengking-tengkingan gitu ya. Ayat ini saya kasih tahu, Mazmur 91, Anda ngalami fasilitas janjinya. Ayat 2 sampai 16, luar biasa. Pasti guaranteed 1% kita bisa alami. Tetapi pemicunya, triggernya, kunci untuk mengalami ayat 2, janji sampai 16, kuncinya di ayat 1. Ya, triggernya di ayat 1 untuk ngalami ayat 2 sampai ayat 16. Walau 1.000 rebah di sebelah kiri kita, 10.000 rebah di sebelah kanan kita, Anda jangan main tengking itu. Pakai kata ini, Anda pasti ngalami. Anda nggak minta pun, Anda cuma menonton. Tetap sehat diberkati Tuhan. Anda tetap dalam Goshen saudara. Tapi pemicunya tolong, kuncinya perhatikan. Anda mesti lakukan ayat 1. Jangan main tengking. Kuncinya di ayat 1. Apa kuncinya? Saya baca. Atau boleh sama-sama kita baca 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Perhatikan kata duduk. Bahasa Ibrani pakai kata Yosef. Ya, duduk dalam lindungan maha tinggi, kata Yosef. Ini bukan sekedar duduk santai ngobrol di kafe. Ini bukan duduk kongkau sama teman-teman kita. Ini duduknya bicara duduk diam di kaki Tuhan loh. Seperti Maria. Nanti saya terangkan, seperti Ruth duduk di ujung kakinya Boas. Jadi jangan main tengking, tolong saudara yang Anda mesti paham. Kata duduk dalam lindungan yang maha tinggi bukan sekedar duduk santai, bukan sekedar duduk ibadah. Enggak, bukan sekedar duduk ibadah online. No, saudara. Nanti kita lihat. Lalu kata dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Nah, bermalam ini bukan sekedar cuman menginap gitu ya. Bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ini bukan cuman bermalam itu nginep gitu ya. Oversleep istilahnya, bukan. Ini bicara begini loh. Duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Saya gabung kalimat satu kata dengan yang bermalam, bukan sekedar nginap ya, dalam naungan yang maha kuasa. Dalam bahasa aslinya itu digambarkan, dikaitkan dengan seperti Ruth yang datang sama Boas. Saya tunjukkan gambar terakhir sama saudara. Coba kita baca ini ya. Jadi saya ulang ya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Dua kalimat ini kalau digabung jadi satu, itu sebetulnya persis sama ceritanya menggambarkan kisah Ruth datang sama Boas. Saya baca ayat yang ke-7 dengan cepat.
Setelah Boas habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai itu. Di tempat pengirikan habis panen dia. Kemudian sama-sama kita baca kemudian 2 dan 3. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam, disingkapkannyalah selimut dari kaki Boas dan berbaringlah ia di situ. Kisah tentang duduk dalam lindungan yang maha kuasa dan bermalam dalam lindungan yang maha tinggi, itu ceritanya gambaran bahasa asli kayak Ruth mendekatkan dirinya kepada Boas. Boas lagi tidur, itu selimut di ujung kakinya Boas itu disingkapkan sama Ruth, lalu Ruth duduk di ujung kakinya Boas. Dan nanti kemudian Ruth berbaring di sisinya Boas, di kakinya Boas. Bukan di sisinya, di kakinya Boas. Itu bicara apa sih sama kita? Itu kalau dalam bahasa rohani, dia surrender gitu ya. Menyerahkan dirinya. Boas, aku serahkan otoritas hakku kepadamu. Ya, aku dalam naunganmu, aku dalam kekuasaanmu, aku dalam perlindunganmu. Otoritas hakku semua, cita-citaku, keinginanku, harapanku, masa depanku. Aku serahkan semuanya kepadamu. Dia duduk di kaki Boas, bahkan berbaring di kaki Boas. Pendekatan karena cinta gitu. Jadi saya berharap begini, mungkin karena waktu saya cepat tembak saja langsung. Mungkin saya nggak pakai muter-muter gitu ya. Nggak pakai kembang-kembang kata-kata. Dan memang saya nggak terbiasa khotbah kembang-kembang. Karena memang saya bukan orang yang berkembang-kembang kalau ngomong. Saya ngomong apa adanya, hari-hari saya kayak begitu. Tegas-tegasan gitu saudara ya. Jadi saya tembak langsung saja saudara ya. Kapan sih Anda terakhir datang kepada Tuhan itu dengan cinta? Ya. Bicara tentang dekat kepada Tuhan itu mendekati dengan kasih gitu ya. Saya berharap ini bukan sekedar duduk ibadah loh. Ada banyak orang ibadah tapi keluh kesah. Coba begini, kapan sih terakhir kau datang ibadah kepada Tuhan tuh gak bawa apa-apa. Gak bawa daftar list doamu, saya pengen ini Tuhan, pengen ini Tuhan. Boleh sih, tapi kapan terakhir? Kapan terakhir saudara datang kepada Tuhan itu cuma bawa kasihmu. Tuhan, aku datang kepadamu pagi ini, yang ku ingin cuma satu, menyembahmu. Aku datang kepadamu cuma satu, aku mencintaimu. Ini loh Tuhan di hatiku, aku bawa kasihku, aku bawa cintaku kepadamu. Kalau Anda lakukan ayat 1 di Mazmur 91, datang cuma duduk dan di kaki Tuhan cuma menyembah, cuma bawa syukur, bukan cuma sekedar ibadah tapi nggak penuh cinta. Anda nggak ngalami ayat 2 sampai 16. Ada gak ngalami Goshenmu? Sebab Goshen bicara kamu dekat dengan aku. Dekatnya bukan seorang teman. Dekatnya dengan Tuhan bukan seperti seorang sahabat pagi ini. Dekatnya seperti Ruth sama Boas. Kedekatan pengenalan. Kedekatan seperti istri sama suami. Itu loh saudara. Ginosko. Dekatnya itu cinta. Dekat itu pengabdian. Seperti seorang istri mengabdikan dirinya kepada suaminya. Tuhan, aku datang kepadamu pagi ini. Aku cuma satu kok, mengabdi kepadamu. Aku serahkan semua. Udah gak mikir macam-macam. Harapanku, cita-cita, semuanya kepadamu Tuhan. Sebetulnya gini, Ruth ini kan budak sebetulnya. Orang Moab di situ dia kerja kok. Sebetulnya Ruth itu punya hak kebebasan untuk dia bebas. Ingat ya, Naomi berkata, Ruth sudah kamu pulang kembali ke Moab. Orpa pulang kan. Karena Naomi itu gak punya siapa-siapa. Anak gak punya. Kamu pulang saja Ruth, sebab aku udah punya anak lagi yang menikah sama kamu. Dan aku bokek Ruth, aku udah punya apa-apa. Sebetulnya Ruth ikut sama Naomi rugi. Gak ada masa depannya pasti gelap. Tapi luar biasa. Ruth ini orang yang penuh cinta hatinya. Termasuk sama Tuhannya, termasuk sama Naominya. Allahmu, Allahku. Dia ikuti Naomi bukan karena harta. Karena Allahmu itu Allahku, Ibu Naomi mamaku. Tuhanmu, Tuhanku. Dia ikut Naomi karena kesetiaannya, cintanya kepada Allah Israel kalau Anda tahu. Itu Ruth. Makanya kapan terakhir
Anda datang kepada Tuhan tuh tidak bawa apa-apa, cuma bawa satu. Aku kesini datang menyembah karena cinta. Aku doa pagi bangun Tuhan. Aku cuma satu, bawa syukurku, sembahku, cintaku hanya kepadamu. Kalau Anda datang kepada Tuhan dengan pengabdian, dengan cinta seperti istri kepada seorang suami, saya percaya Anda nggak ngarep, Anda nggak minta. Ayat 2-16 Tuhan kasih sama saudara. Sebab pemacu trigger untuk mengalami yang namanya dalam kepak sayap Tuhan, dalam lindungan Tuhan, panah nggak kena. Anda tinggal di Goshen, dikecualikan, dibedakan, diprotek, dipelihara sama Tuhan. Kuncinya bangun hubungan dekat, keintiman dengan Tuhan, intimacy itu dengan Tuhan. Dengan cara bagaimana? Cinta. Datanglah setiap ibadah bukan karena aku butuh engkau, karena aku punya ini enggak. Datanglah dengan cinta. Menyembah dengan cinta, memuji dengan cinta. Kalau orang gak ada cinta, ngantuk saudara ya. Menyembah ngantuk, dengar firman ngantuk. Memang gak ada cinta di hatimu, bagaimana? Kalau Anda punya sikap seperti yang namanya Ruth, dia duduk loh di kakinya ini, seperti Maria duduk. Gak bawa keluh kesah, walaupun kita punya masalah. Saya punya masalah, dia punya masalah. Gak bawa keluhan-keluhan kita. Yang kita bawa apa? Pujian, syukur, penyembahan kita bagi dia. Ketika kita bangun hubungan pribadi, bukan sekedar seorang teman, tapi seperti istri kepada suami cintanya. Saya percaya ayat 2-16 itu jadi bagian saudara. Goshen itu akan memprotek hidupmu. Engkau bagaikan tinggal di Goshen. Bagaimana caranya pendeta supaya saya bisa membangun hubungan yang erat, relationship dengan Tuhan? Ya datanglah ibadah itu dengan cinta. Tanpa bawa keluh kesah. Aku hanya ingin menyembahmu Tuhan. Yang ku ingini tinggal dalam hadiratmu. Itu keren. Ada pasti ngalami Goshen. Di masa sukar, masa pandemi, masa krisis. Engkau dan seisi rumahmu tidak akan jatuh miskin. Engkau tidak akan bangkrut. Engkau akan diberkati. Engkau akan dipulihkan. Engkau akan disembuhkan. Engkau akan terima mujizat. Engkau akan terima keajaiban daripada Tuhan. Kepak sayapnya Tuhan akan melindungi saudara.